Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang materi sejarah pemikiran ekonomi pertemuan ke-11, yaitu tentang aliran institusional. Yang pertama yaitu Thorsten Bunde Veblen tahun 1857 sampai 1929. Veblen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan migrasi dari Norwegia ke Amerika. Latar belakang kehidupan yang serba kekurangan yang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir skeptis. Bahkan ada yang menilainya seorang fasis. Gelar yang diberikan pada Veblen sangat banyak. Ia juga sering digelari sebagai seorang maverick, yang kira-kira bisa diartikan dengan orang yang suka lain dari yang lain. Gelar ini biasanya diberikan pada orang yang selalu berpijak pada pemikiran sendiri tanpa peduli dengan pemikiran umum yang dianggap lemah. Ia tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Gelar lain yang diberikan pada Veblen ialah ikonoklas, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum. Sebagai seorang ikonoklas, ia tidak segan dan tak pernah ragu menentang pendapat para estimisi. Gelar radikal juga cocok untuk Veblen sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Sebagaimana akan dijelaskan nanti, salah satu hal yang sering dipermasalahkan ialah kebenaran tesis neoklasik tentang konsep utilitas marginal dan asumsi tingkah laku. Pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah bidang filsafat yang diambilnya di Johns Hopkins Universitas dan Yale Universitas. Kemudian ia memperdalam ekonomi di Cornell University. Walaupun ia seorang yang brilian, anehnya jabatannya sebagai dosen tidak pernah lebih tinggi dari pembantu dan profesor. Bagaimana gambaran dari seorang Veblen yang mempunyai pribadi yang sulit ini dapat kita lihat karena namanya sangat terkenal. Pada waktu pendaftaran mahasiswa berbondong-bondong mengambil mata kuliah yang diajarkan. Akan tetapi yang ditemui mahasiswa adalah seorang akademik yang selalu menggerutu. Pada hari pertama kuliah, ia menghabiskan seluruh papan tulis membuat daftar bacaan yang harus dikuasai mahasiswa dan akan diuji minggu depan. Tentu saja ini membuat mahasiswa ngeri. Sebagai akibatnya, ruang kuliah makin lama makin sepi. Sebagai dalam killer, ia tidak pernah memberi nilai di atas C, yang membuat ruang kuliahnya dijauhi mahasiswa. Yang kedua yaitu motivasi konsumen. Dalam The Theory of Cases Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai layaknya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat situasi-situasi masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi dan keadaan sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanya uang, segala sesuatu yang juga dinilai dengan uang. Seseorang tidak peduli apakah perilaku ekonominya mengikuti orang lain atau tidak. Jika harta terkumpul, orang punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Dengan demikian, pada masa sekarang, kemampuan untuk hidup bersenang-senang juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat atau status seseorang. Mereka memakai gaun mode mutakhir hanya sekedar mengumumkan pada orang-orang bahwa ia absen dari pekerjaan produktif.
Memakai korset misalnya jelas ingin menunjukkan bahwa si pemakai tidak cocok untuk bekerja. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang-barang yang digunakan untuk pamer. Kecenderungan perilaku konsumsi seperti ini disebut Veblen dengan istilah continuous consumption, yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat otoritas atau pamer melaga. Hal itu dimaksudkan untuk membuat orang kagum. Yang menjadi incaran konsumsi masyarakat leisure ini terutama barang-barang yang sangat mahal. Tidak peduli apakah barang tersebut berguna ke dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Apa yang dikatakan Veblen tentang perilaku konsumsi bermewah-mewah di atas adalah faedahnya tidak diperoleh langsung dari konsumsi barang itu sendiri, melainkan dampak dari orang lain. Bagi Veblen, gambaran di atas sungguh terbaik dengan tesis kaum klasik dan neoklasik. Kedua kaum ini mengatakan bahwa orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Perilaku tersebut juga bertentangan dengan anggapan kaum klasik bahwa setiap keputusan konsumen didasarkan pada rasio, bukan emosi. Yang ketiga yaitu perilaku pengusaha. Dalam bukunya yang lain, The Theory of Business Enterprise, Veblen lebih jauh menjelaskan kemiripan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumsi yang diceritakan di atas. Dahulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Lebih jauh dari itu, Veblen melihat bahwa pada masa sekarang semakin banyak dijumpai jenis pengusaha pemangsa atau predator. Pengusaha ini adalah para pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui berbagai cara tanpa memperdulikan nasib orang lain, termasuk para pegawai dan karyawan yang bekerja di perusahaan yang dimilikinya. Veblen melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut absentee ownership. Yang dimaksud dengan golongan absentee ownership tersebut adalah pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Veblen lebih jauh melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa mempererat cara ini biasanya melakukan kong kali kong dengan pengusaha lain. Dengan begitu mereka dapat berbagai kemudahan dan hak-hak istimewa, misalnya dalam menguasai bahan-bahan mentah dan menguasai daerah-daerah pemasaran. Ia biasanya mengatur pejabat kehakiman untuk tidak mempersoalkan kedudukan monopolinya atau tidak menggubris manipulasi pajak dan keuangan yang dilakukannya. Untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, ada pengusaha absentee ownership tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sesungguhnya yang memperoleh keuntungan dengan kerja keras. Salah satu cara untuk itu ialah dengan melakukan akuisisi. Veblen menilai bahwa para pengusaha absentee ownership yang biasa memperoleh keuntungan besar dengan cara kong kali kong tersebut sangat berpotensi melahirkan golongan leisure class. Yang keempat yaitu tokoh-tokoh institusional lainnya. Veblen sebagai tokoh utama aliran institusional mempunyai cukup pengikut. Beberapa di antaranya yaitu Wesley Michel, Gunnar Myrdal, Joseph Schumpeter, dan Douglass North. Wesley Clarminder tahun 1874 sampai 1848 selain ikut dalam mendukung dan mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya, lebih lanjut ia juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business
Caides and causes. Yang kedua, Gunnar Carl Myrdal dari Swedia juga digolongkan sebagai pendukung aliran institusional. Salah satu pesan Myrdal pada ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Ia percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang. Yang ketiga yaitu Joseph S. Comter tahun 1883 sampai 1950. Oleh beberapa penulis dimasukkan sebagai pendukung aliran institusional. Hal itu karena pendapatnya yang mengatakan bahwa sumber utama bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan benda di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan utilitas masyarakat. Namun bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan berikut bersifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut, serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. North tidak melihat institusi sebagai institusi, tetapi terutama pada konsekuensi institusi tersebut atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai aliran institusional. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.